gunanya dari tadi. Oke, perhatikan Sabit. Bimbang, Eka, Eh, Dam. tes, halo. Dam. Kamu nanya, Dam. Damri. Kamu nanya giliran. Dulu aja. Kamu mau nanya soalnya. Nanti kamu nggak tahu mau nanya apa. Bimbang juga mau nanya. Ya, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Muhammad Sabit Sakib Sulasantika, biasa dipanggil Sabit. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan eh, minat saya yang saya pelajari dalam 2 bulan ini, yaitu berjudul Solusi Kemacetan Kota Bandung. Nah, solusi kemacetan Kota Bandung ini yaitu berasal dari bidang studi PWK atau teknik planologi. Nah, teknik planologi adalah bidang studi yang mempelajari tentang perencanaan wilayah, wilayah, ruang dalam skala kota atau wilayah yang lebih luas. Nah, ini ada daftar isi saya. Yang pertama yang pasti ada latar belakang saya, terus kedua ada keingintahuan terbesar, ketiga ada tujuan, keempat ada manfaat, kelima ada proses pembuatan karya, keenam ada karya minat, dan terakhir ada refleksi. Nah, latar belakang saya itu cukup benar. Nah, saya mengamati bahwa jalanan Kota Bandung itu sangat sangat dalam tingkat yang sangat amat macet. Dan saya beride untuk menuangkan menuangkan ide-ide solusinya di video game berjudul City Skyline, dan saya juga suka menonton video tentang membangun kota di game City Skyline itu. Ini ada contoh inspirasinya yang dari channel YouTube Infrastrukturis. Nah, dari game City Skyline juga. Nah, ini kemudian lanjut ada keingintahuan terbesar saya, yaitu bagaimana cara mengurangi kemacetan Kota Bandung. Terus, nah ini ada 3 solusinya, eh, 3 solusi pengatasan macetnya. Yang pertama itu ada reaktivasi rel mati. Reaktivasi rel seperti rel Bandung, jalur Bandung Ciwidey bisa mengurangi dan menjadi alternatif transportasi umum selain di jalanan yang akan mengurangi beban kendaraan jalanan. Nah, reaktivasi rel ini akan berpotensi positif jika diintegrasikan atau digabungkan dengan transportasi umum lainnya dan berpotensi mengurangi kemacetan di Bandung bagian selatan. Nah, yang kedua ada transportasi umum atau Transum. Nah, transportasi umum di Kota Bandung itu masih di tingkat yang sangat kurang dalam segi akses, kenyamanan, rute dan inisiatif dan haltenya. Namun pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menghadirkan transportasi umum baru, yaitu berupa bis Metro Jabatrans sebagai layanan BRT atau bis Rapid Transit dan angkot feeder yang memberikan yang eh, memakai sistem BRT gitu. Nah, yang ketiga ada FASUM atau fasilitas umum. Nah, fasilitas umum di Kota Bandung itu tergolong eh, nah, fasilitas umum seperti trotoar, jalanan dan JPO atau jembatan penyeberang orang masih sangat kurang dari segi kualitas dan pemerataan. Tapi FASUM juga memiliki peran penting jika memiliki peran penting untuk mengurangi kemacetan jika dikelola baik dan diintegrasikan atau digabungkan dengan halte transportasi umum lainnya. Ini ada penjelasan jalur lanjut jalur Bandung Ciwidey atau reaktivasi relnya. Jadi jadi jalur kereta api Bandung ke Ciwidey itu dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke-19. Nah, jalur ini tuh untuk mengangkut hasil perkebunan bumi, ya, dan perkebunan bumi seperti teh dan lain-lain. Dan penumpang eh, dari Ciwidey gitu. Tapi eh,
Jalur ini kemudian ditutup pada tahun 1982 karena kerusakan infrastruktur dan penurunan pengguna dan kalah bersaing dengan transportasi darat di jalanan. Nah, sekarang kondisi sekarang sebagian besar jalurnya sudah beralih fungsi menjadi pemukiman padat dan jalanan. Eh, Meski sisa rel dan bangunan stasiun masih bisa ditemukan, pemerintah dan PT KAI atau Kereta Api Indonesia berencana melakukan reaktivasi lagi untuk mendukung pariwisata dan mengurangi kemacetan di wilayah Bandung Selatan. Tapi hingga kini rencana tersebut belum terrealisasi karena terkendala biaya besar dan masalah lainnya. Kita masuk tujuan. Nah, tujuan saya mempelajari minat saya yang baru ini. Saya ingin mencari berbagai solusi kemacetan dan permasalahan Kota Bandung dan mencoba hal baru yang saya minati baru-baru ini. Jadi ini ada manfaatnya. Manfaatnya menurut saya bisa menambahkan wawasan dan kreativitas dan ide-ide solusi yang bisa membantu mengurangi tingkat kemacetan Kota Bandung. Nah, ini ada proses pembuatan karyanya. Nah, karya minat saya itu kan visualisasi eh, real visualisasi reaktivasi rel Bandung Ciwidey. Nah, pertama saya itu mengamati jalur jalur rel keretanya dan jalanannya. Terus saya merekreasi bagian jalur rel kereta dan jalanannya di game City Skyline-nya. Terus saya eh, menentukan zonasi seperti apakah itu jalanan untuk perumahan, komersial dan lain-lain. Keempat, saya merekam perjalanan keretanya yang eh, jalan dari masuk jalan tol Bawabatu sampai stasiun Cikudapata kalau nggak salah. Terus kelima yang terakhir, edit dan upload ke YouTube. Ini ada karya minatnya, tapi saya belum belum sempurna lah ya. Hmm? Hmm? City Skyline, City Skyline. Ya, ya. Nah, jadi ini tuh jalurnya tuh melewati Pasar Kordon, melewati Jalan Bawah Batu juga ya. Nah, eh, nah itu tapi hmm? Enggak, ini dari game. Ya, Megacon ya. Mbak Mega Cuan. Oh, Tapi ini tuh cuman perkiraan kasarnya gitu. Jadi ya, jalurnya presisi. itu melewati pemukiman padat. Ini tadi yang Bandung apa? Bandung. Bandung Ciwidey. Saya cepatkan sampai sini. Ciwidey. Terus ini tuh jalurnya tuh melewati eh, apa namanya tuh TSM lah, TSM. Nih. TSM itu jalur. Oh, Terus udah berakhir di ya, udah itu saja.
Nah, nah. Terus yang terus ke si Sorry, sorry. Gimana ini? Sini. ya Nanti ke YouTube lagi. pencet lagi. Oh ya. Jadi kesimpulan saya eh pemerintah upaya eh, mengurangi kemacetan Kota Bandung dapat dilakukan dengan maksimalkan fungsi transportasi umum, fasilitas umum dan reaktivasi jalur kereta. Dan pemerintah Kota Bandung harus merencanakan rencananya dengan sangat matang gitu. Namun pemerintah Kota Bandung akan menelan anggaran yang cukup besar untuk lahan sarana dan pembebasan lahan. Dan saya merasa mengerjakan kelas berat ini, menurut saya mengerjakan kelas berat ini sangat lambat dan sering menunda-nundanya. Nah, ini refleksi saya. Menurut saya, kekuatan saya itu saya bisa mahir membaca peta. Terus saya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kelemahannya, saya sering gugup, gampang terdistrak, dan sering menunda-nunda membuat produk gitu. Nah, tindak lanjut saya harus lebih terbuka lagi pada expert saya dan membuat produk dan PPT lebih awal. Dan saya harus juga merevisikan produk saya. Apakah ada pertanyaan? Ya, imbang. Mikrofon di mana tadi? Mikrofon. Ada earphone juga. Oh, itu nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan tadi itu yang pengatasan macet itu ada tiga, Ya, reaktivasi kereta, ya, kemudian yang transportasi umum dan fasilitas umum. ya. Tapi kenapa kamu milih hanya reaktivasi rel sebagai topik kelas minat kamu yang sebagai utamanya gitu? Eh, Kenapa kamu milih itu? hmm, mungkin bentar. Mungkin karena kalau transportasi umum itu kalau lebih ke simulasinya saya kurang mengerti. Kalau simulasi jalanan kepadatan dan kemacetannya itu saya tuh kurang mengerti. Jadi saya eh, eh, mak- memilih untuk rel aja. Yang paling mampu dilakukan ya. Ada lagi? Lanjut Bang, boleh. Kalau belum puas, silakan. Mungkin terkait produknya. Tapi berarti sebelumnya udah pernah, dari pengatasan yang sebelumnya udah pernah nyoba simulasi yang lain gitu atau belum? Gimana gimana? Kamu tuh memulai Eh, kesimpulan kamu tuh langsung menyimpulkan bahwa reaktivasi rel itu lebih mudah karena menurut kamu mudah, atau udah pernah nyoba yang lain tapi susah? eh, gimana? Iya sih, saya langsung membuat kesimpulan kalau jalur itu lebih mudah, karetanya lebih mudah. Cobain ya. Implisit dari pertanyaannya adalah coba dulu ya. Ada saran di situ ya. Adam, silakan. Adam kan tadi ya? Sama siapa tadi? Satu lagi Eka. Betul. Waalaikumsalam. Saya punya pertanyaan, jadi Duduknya yang rapi dulu kalau mau nanya. Ya. itu bakal berdalam lingkungan tahun ini di masa depan atau emang sudah segini? Eh, s- jadi iya sih. Jadi saya tuh ada rencana untuk semester depan itu nganjutin bidang studi ini gitu. Kronologi ya. Ya, Dari Eka, nyalain dulu itu. Dan nyalain. Belum. Oh, udah. nah, nah, Pinjem mic-nya. tes. Aduh, pas HP. Oh, bisa. Udah. Eh, Kalau
proyek tersebut di decline sama atau gagal sama warga-warga tersebut itu Boleh diulang, saya kurang kenal. Gagal Hmm. karena kalau oleh kalau proyeknya gagal Hmm. dan atau di decline sama warga itu kamu akan melakukan apa? pemerintah kali ya, Ya, bukan kamu ya. pemerintah. Sebenarnya kalau proyek jalur ini tuh sering eh misalnya disebut mangkrak lah. Nah, Pak. mungkin yang dilakukan pemerintah Kota Bandung mungkin lebih memilih untuk melanjutkan transportasi umum dan misalnya pelebaran jalan. Jadi tidak diteruskan ya, lebih ke cari alternatif lain ya, maksudnya. Itu katanya, menurut dia. Yang lain silakan, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Pak Sapi, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Eh, Selamat ya, Sabit. Eh, saya kira idenya besar ini ya. Jadi idenya Sabit ini besar. Concernnya juga eh, relevan terhadap persoalan yang sehari-hari kita rasakan. Ya, bukan kita hanya dengar, baca gitu ya. Ini kan isu yang tidak berjarak dengan kita nih. Semuanya menghadapi dan mengalami kemacetan. Baik yang naik motor, naik angkot, naik Grab, Gojek, bawa kendaraan sendiri, kita sehari-hari mengalami apa itu gitu ya, kemacetan. Nah, hanya memang persoalan kemacetan ini sistem yang kompleks gitu ya. Nah, tentu bagi Sabit sendiri atau bagi kalian sendiri perlu masih banyak belajar banyak bidang keilmuan yang apa yang banyak. Karena kemacetan itu dimulai dari apa coba? Kemacetan itu dimulai karena eh, jarak antara manusia dengan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan manusianya berjarak. Bayangkan kalau kalian kemudian semua kebutuhan kalian terpenuhi semua di rumah atau terpenuhi semua dekat dengan rumah. Itu dari situ dulu ke konsep paling dasar. Nah, kita mau beli baju jauh ke sana, mau sekolah jauh ke sana, mau apa lagi? Jadi ada pergerakan mau kerja gitu ya. Nah ini kan sebenarnya karena ada pergerakan manusia yang banyak dari Bandung Selatan, dari Bojong Soang, Dayeuhkolot, Banjaran, Pangalengan, Ciwidey, Ciparai, banyak sekali itu manusia di sana. Pagi-pagi semuanya masuk kota Bandung. Pada ngapain? Pada kerja, pada sekolah, kuliah, berobat, dan seterusnya. Sore-sore pada pulang. Jadi itu kan kita saksikan tadi Pasar Kordon, Perempatan Buah Batu, gitu ya, macet. Hampir setiap ruas tuh. Jalan Popo juga sama, gitu ya. Kalau nanti di Gede Bage juga sama, di Muhammad Toha juga sama, gitu. Hampir semua jalur-jalur di Cibiru sama, jalur-jalur yang keluar masuk kota Bandung itu namanya komuter, gitu ya. Jadi penduduk yang melakukan perjalanan orang-alik ke kota dan desa suburban secara. Nah itu kan pemahaman yang Bapak paham karena Bapak di situ bidangnya gitu ya, kompleks. Nah, tapi concern terhadap urusan transportasi sendiri itu udah. Nah awalnya memang Sabit itu eh, baru pertama kali menghadap Bapak itu konsepnya adalah tata ruang, teknologi ada tata ruang ya segala macam. Tapi tata ruangnya apa? Gitu. Mengkerucut ke transportasi. Transportasinya apa? Kamu kenapa? Soal kemacetan itu relevan. Ya. Sehingga sebetulnya di soal kemacetan sendiri itu banyak ininya tadi. Nah, bayangkan kalau kita beralih dari moda sekarang pakai motor, pakai mobil, semua beralih ke berbasis rel. Berbasis rel itu kelebihan angkutan berbasis rel, sekali angkut itu banyak orangnya dan dari mana-mana gitu. Itu kelebihannya. Itu makanya disebut transportasi massal berbasis rel. Nah, makanya Jakarta itu sekarang tuh udah terintegrasi. Kalau kalian naik bus nyampe ke Halim mau ke Bintaro, Butari, itu udah
nggak mesti keluar stasiun lagi, Trans. nyambung semua. Naik bus dari sini turun Halim, Halim jalan pindah ke LRT, LRT turun di Sudirman, Sudirman naik komuter lain ke Tanah Abang langsung Jurang. Itu semua berbasis rel tuh. Udah nggak nemu jalan, udah nggak nemu kemacetan. Nah, itu nah Bandung itu punya histori pernah punya rel. Nah itu idenya, pernah punya rel dan itu jalurnya masih ada. Jalur ini kan kalau kalian di seberang ini jalan pernah ke mallnya Transmart bukan. yang baru. 10 Avenue. Nah, 10 Avenue. sampai itu kali nyebrang lagi ada jauh dari situ tuh pom bensin. Nah, itu sebelumnya itu rel kereta api melintas Soekarno-Hatta. Panjang gitu. Dan itu di samping persis Pasar Kordon. Itu tanahnya masih tanah PT KAI. Hanya kemudian karena dibiarkan sejak tahun 80-an itu oleh PT Kereta Api, maka banyak yang menempati. Akuisisi. Awalnya bikin saung, lama-lama Ini di rumah. jual hutan. Kalau bukan tanahnya itu tanah PT KAI. Jadi rumah-rumah itu yang kalau kita dari ke Trans Studio tuh Jalan Turangga atau Jalan Turangga. Nah itu sepanjang Jalan Turangga itu yang rumah bagus-bagus itu dia berdiri di atas tanah PT KAI sebenarnya. Mereka nggak tahu ya, Pak P. Tahu. Karena ada pembiaran kan. Ada pembiaran itu yang tadi Sabit kemudian menjadi tantangan. Nggak mudah tuh. Dan jadi Bapak juga sangat apresiat ya dengan 3 pertanyaannya luar biasa, fundamental semua gitu. Jadi Ibang tadi nanya kenapa milih itu gitu ya, itu fundamental. Tadi pertanyaan siapa? Adam nanya ini kamu akan lanjutkan enggak, itu pertanyaan serius gitu. Terus itu Eka nanya ini gimana kalau ditolak warga yang tadi sangat relevan gitu. Dan itu saya kira ini bisa jadi kalau misalkan Sabit memang kemudian teruji kamu konsen di sini, itu bisa bertahun-tahun kamu sampai lulus SMA kamu bisa fokus di sini aja gitu. kulik-kulik. Dan memang kelemahan Bapak karena saat itu awalnya juga mengawinkan antara hobi dia main game main Skylight. Itu sekalian. Skyline itu dia Skyline. concern dia terhadap tata ruang ya. Itu tadi kawinkan ya. Persoalan game main game Bapak sama sekali buta ya, nggak pernah main game Bapak mah, dan nggak paham juga soal IT segala macam. Nah mestinya tadi mungkin bisa difasilitasi juga, tapi bisa nanti dicarikan yang nanti bikin simulasinya lebih ini lagi tuh, lebih presisi lagi. Jadi ketika lewatin rumah sakit Mayapada tuh, kelihatan tertulis rumah sakit Mayapada gitu. Jadi lebih bunyi ya, lebih lebih bunyi, bunyi gitu. itunya. Ketika lewat Pasar Kordon itu nggak kelihatan Pasar Kordonnya, bagus banget Pasar Kordonnya itu. Itu nggak kelihatan pasar kordon yang kumuh gitu. Kan tuh gimana tuh Dibuat memindahkan lebih real. kan sebenarnya ada Google Street View ya. Dengan data Google Street View itu gimana tuh diambil datanya, Masukin ke situ. diambil datanya dimasukin ke simulasi Sabit ini. Nah dia Bapak nggak paham, Revisi aja. cuma Revisi. Bapak kan cuma punya idenya gitu kan. Terus saat itu dia ini diambil ininya gitu. Minimal yang ide Bapak yang udah itu kan yang sudah kamu implementasikan adalah presisi di jalurnya. Jalurnya nggak mau ada ini jalurnya. Makanya tadi melewatin Soekarno-Hatta dia WPT gitu ya. Itu udah luar biasa itu. Iya, bagus, keren. Itu jadi selamat minimal menuangkan, yang penting itu buat kalian itu kan menuangkan ide supaya tidak omong-omong ya, jadi menuangkan ide. Memang para kerja keras aja tadi Sabit udah ngaku ya, jadi untuk semuanya untuk Sabit. Jadi ketika kalian memang ini benar-benar negatif, fokus segala macam, mestinya kalian akan punya energi besar. Demikian kali dari. Ya, makasih Pak Sapin. Boleh ditutup ya? Waalaikumsalam. Saya something Pak. Terima kasih ya Pak Sapin tentang tentang saran kepada saya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya